warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil muttaqina wa qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ikhlasan wa amalan walhiqna bi ibadikas sholihin. Amma ba'du. Hadratul muhtaram wal mukarram yang senantiasa kita taati, kita cintai guru kita Buya Yahya dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa permudah segala urusan-urusan beliau, dan mudah-mudahan Allah berikan kepadanya sehat walafiat, panjang umur dalam keberkahan dan ketaatan, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, yang kami muliakan ibu-ibu yang solehah semuanya, wabil khusus sahibul bait Kang Syukron, Mbak Lutfia dan keluarga. Mudah-mudahan Allah jadikan rumah beliau menjadi tempat keberkahan, dimudahkan segala urusan-urusannya, dan dijadikan anak-anaknya anak yang soleh dan soleha, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siang hari ini kita semua bisa berkumpul bersama-sama di kediaman Kang Syukron dan juga Mbak Lutfia dalam rangka apa nih? Kajian rutin bulanan sekaligus syukuran atau selamatan 4 bulan. Entahlah namanya apalah sebenarnya, selamatan atau syukuran. Kalau syukuran ya berarti bersyukur, alhamdulillah sebentar lagi Kang Syukron pengen dapat anggota baru lagi. Ya kalau selamatan berarti mohon selamat, mudah-mudahan dijaga kandungannya sampai nanti lahir dalam keadaan sehat walafiat. Yang jelas Kang Syukron dan juga Mbak Lutfia sama-sama mengharap doa dari ibu-ibu semuanya. Kita doakan mudah-mudahan kandungan yang sedang ada di yang sedang dikandung oleh Mbak Lutfia kelak janinnya dijaga oleh Allah Ta'ala, lahir dalam keadaan sehat walafiat, sempurna, tidak ada kekurangan apapun, dan kelak dijadikan anak yang soleh atau solehah, menjadi pejuangnya dakwahnya Rasulullah SAW. Ibu-ibu yang solehah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah jadi namanya pendidikan anak itu harus dimulai dari sedini mungkin. Jadi kalau seorang orang tua, ayah atau ibu ingin mempunyai anak yang soleh atau soleha, upayanya, ikhtiarnya dimulai bahkan sebelum dia menikah. Bukan hanya ketika dalam kandungan, bahkan sebelum dia menikah, ketika mencari pasangan itu sudah merupakan bentuk harapan agar mempunyai anak yang soleh dan soleha. Ya kan, dalam hadisnya Rasulullah SAW beliau mengatakan, takhayyaru linutafikum fa inal irqa dassas. Pilihlah wadah air mani kalian, karena sesungguhnya namanya pengaruh orang tua ada di dalam dirinya si anak. Jadi nggak sembarangan ketika menikah kita istikharah, ingin menikah istikharah ketika mencari pasangan, minta petunjuk dengan siapa kira-kira, cari pasangan yang soleh atau soleha yang kelak bisa menjadi wadah atau menjadi cikal bakal lahirnya anak yang soleh dan soleha. Nah, ketika dikandung pun demikian. Ketika dikandung itu di situ juga ada peran orang tua. Bagaimana orang tua berupaya agar anaknya nanti menjadi anak yang soleh. Kenapa kok harus 4 bulan? Apakah dari awal? Ya sebenarnya dari awal kandungan. Tapi biasanya acara di masyarakat kita tradisinya budaya kan 4 bulan. 4 bulan nggak ada masalah, mau yang 4 bulan, nanti ada yang acaranya 7 bulan menjelang kelahiran. Ya intinya semua memohon doa. 4 bulan ya karena para ulama kita ini mereka nggak sembarangan ketika membuat adat istiadat, ketika membuat tradisi, semua ada bersumber dari hadisnya Rasul SAW. Dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan, inna ahdakum yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Sesungguhnya setiap dari kita ini dahulu itu ketika di dalam sebelum lahir menjadi air mani dalam kandungan ibu selama 40 hari.
40 hari berupa air mani, kemudian fayakunu alaqatan mithla dzalik, kemudian setelah 40 hari berlalu menjadi segumpal darah selama 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalika, kemudian setelah itu, setelah lewat masa fase segumpal darah menjadi segumpal daging selama 40 hari. Jadi 40 hari air mani, 40 hari segumpal darah, 40 hari berikutnya adalah mudghah, segumpal daging. Nah, saat itulah, saat sudah menjadi segumpal daging, fayunfakhu fihi ruh. Jadi lewat berarti 120 hari lewat, ya sekitar 4 bulan berarti kan. Jadi sekitar 4 bulan, disitulah Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat, fayunfakhu fihi ruhu wa yu'maru bi arba'i kalimat. Ditiupkan ruh, lalu diperintahkan malaikat agar menulis 4 hal untuk si cikal bakal bayi tadi. Jadi janin yang ketika dikandungan seorang ibu, saat dia sudah menginjak usia 4 bulan, disitulah mulai ditulis takdir si bayi. Nabi mengatakan bikat birizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Yang ditulis adalah pertama rezekinya dia, rezekinya nanti bagaimana ketika dia nanti lahir, termasuk rezeki yang diluaskan, barokah, halal atau haram, manfaat atau tidak, itu sebenarnya sudah ditentukan semuanya. Kemudian bikat birizqihi wa ajalihi, dan juga ajal, kapan dia nanti meninggal, umurnya sampai batas mana, ketika meninggal dalam keadaan apa, husnul khatimah ataukah naudzubillah suul khatimah, semua sudah ditentukan juga. Sampai urusan bikat birizqihi wa ajalihi wa amalihi, urusan amal perbuatannya. Ya, nanti ketika dia hidup kira-kira amalnya termasuk amal apa? Amal yang baik ahli surga ataukah amal yang jelek ahli neraka. Sampai urusan awasaidun awasyaqiyun, itu orang tadi ini cikal bakal janin tadi, apakah dia nanti menjadi anak orang yang gembira, bahagia, said dengan amal solehnya, atau naudzubillah termasuk golongan orang yang celaka, syaqi. Nah, ini 4 hal mulai ditulis ketika umur kandungan 40 bulan, perkiraan demikian. Urusan rezekinya, urusan ajalnya, urusan amalnya, dan urusan nasibnya dia bahagia atau sengsara kelak di masa depan. Makanya tradisinya kan 4 bulan kita kumpul-kumpul doakan, mudah-mudahan janin yang sedang dikandung nanti ketika ditulis urusan rezekinya menjadi rezeki yang barokah, rezeki yang bermanfaat, diluaskan, ajalnya diberikan umur panjang, sehat, kemudian ditutup husnul khotimah, amalnya amal bagus, amal ahli surga, sampai urusan nasib semoga menjadi orang yang golongan minas su'ada, orang yang golongan hamba-hamba yang bahagia, yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, makanya ada namanya tradisi 4 bulan. Memang zaman Nabi nggak ada, ya zaman sahabat nggak pernah ada, ya nggak usah ditanya karena mereka sudah mengerti urusan hal ini. Sahabat itu langsung dididik oleh Rasulullah SAW. Jadi mereka sudah ngerti, pokoknya kalau sudah istri saya mengandung harus dididik, harus dijaga supaya nanti lahirnya selamat, gedenya menjadi anak baik. Itu kan sudah ngerti sahabat, karena langsung dididik oleh Rasulullah SAW. Tapi makin kesini banyak pergeseran nilai, orang banyak gak enggak dengan hal ini. Maka dibuat tradisi ngumpul-ngumpul 4 bulanan selamatan, mohon doa untuk kandungan, kan begitu. Tetapi ikhtiarnya nggak cukup di situ. Usaha orang tua nggak cukup, pengen punya anak soleh hanya buat acara ketika 4 bulan, setelah itu nggak diurus, maksudnya nggak dijaga, nanti ketika lahir pun nggak ada ikhtiar lagi, nggak berlanjut sampai seterusnya. Jadi upayanya kita sebagai orang tua kalau pengen punya anak yang nurut, yang hidup, yang soleh, nggak hanya pas di kandungan, terus sampai nanti lahir. Ya, tadi sudah dibaca bareng-bareng kan ya, ada surat Maryam, ada surat apa tadi? Apa aja? Oh, Maulid aja tadi. Macam-macam tradisinya, ada yang baca surat, nggak apa-apa, yang penting intinya kan mohon doa lah ya, ngumpul bareng-bareng. Tapi ingat sekali lagi, ikhtiarnya orang tua, usahanya berlanjut terus ya. Nanti setelah lahir kesunahannya apa saja untuk si bayi, diadankan, jelas tentu diadankan di telinga kanan, lalu diiqamahkan di telinga kirinya. Lalu disunah, kalau misalnya punya rezeki, nanti bersedekah, anaknya dibotak, dicukur rambutnya, lalu ditimbang berapa berat rambutnya, bersedekah dengan timbangan tersebut. Kalau punya rezeki, sedekah dengan nilai emas atau perak. Nanti kalau punya rezeki lagi, ngelaksanakan namanya akikoh. Nanti kalau setelah itu juga ada tradisi syariat khitan.
wajib bagi keduanya, laki-laki atau perempuan. Dalam hadits kita hukumnya wajib berkhitan, baik laki atau perempuan. Ada lagi, apalagi sunnahnya tahnik, jangan lupa ditahnik. Jadi ditahnik, bawa ke orang soleh, ke orang alim, guru kita, minta ditahnik, bawa kurma, nanti bekas gigitan kurma dari si alim, si soleh, kemudian nanti dimasukkan ke mulut si bayi, biar barokah, ngambil keberkahan. Nabi mencontohkan demikian, sunnah Nabi. Jadi biar berkahnya orang soleh masuk ke dalam tubuh anak kita. Ini namanya, kalau kata guru kami, namanya imunisasi ala Rasulullah SAW. Insya Allah anaknya sehat, selamat. Ya sekarang, zaman sekarang orang ribut imunisasi lah macam-macam. Padahal sudah diajarkan dari Nabi bagaimana cara imunisasi ala Rasulullah SAW. Jalankan sunnah-sunnah Nabi dari mulai lahir, bagaimana sunnahnya, adan tadi, tahnis, segala macam, khitan, kemudian akikah, ya kan, sampai urusan nanti kalau gede dididik dengan pendidikan yang benar. Ya, jadi zaman dulu kan nggak ada imunisasi zaman dulu, tapi sehat-sehat anaknya, terjaga, aktif, tumbuh sehat, jasmani dan rohaninya, ya karena mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Ya, jadi memang urusan mendidik anak kan bukan urusan gampang, capek. Capeknya tuh capek bukan hanya nyebokin, nyuapin, kemudian nidurin, enggak, tapi capek bagaimana agar mereka ini terarah, membentuk karakternya mereka. Ya, di sini banyak ustadzah, outnya ada ustadzah Amel, insya Allah yang bagian ngerti cara didik anak-anak kecil. Repot ustadzah yang ngajarinnya itu masih keliru kemana-mana. Memang usia itu usia-usia yang capek untuk membentuk karakter si anak. Dalam kitab Akhlak lil Banin disebutkan, atau lil Banat, ibarat anak, ibarat orang tua yang mendidik anak ketika masih kecil, ibarat pohon yang masih muda, yang masih berupa ranting muda. Jadi mudah. Kalau andaikan rantingnya bengkok, mudah diluruskan lagi. Rantingnya lurus, bisa dibengkokkan. Ya, tapi kalau sudah dewasa, susah, sudah menjadi batang besar, nggak akan bisa untuk diluruskan, yang ada malah patah. Begitulah ketika mendidik anak. Kecilnya capek memang, tapi mudah itu. Tapi kalau sudah besar, mendidiknya akan sangat repot. Ya, dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW, beliau pernah mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrati. Setiap bayi yang lahir dilahirkan dalam keadaan dia bersih. Bayi itu nggak punya dosa, masih polos, masih kosongan, suci dia. Tergantung semua kembali kepada orang tuanya. Kata Nabi, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang nanti akan menjadikan si anak orang Yahudi, menjadikan si anak orang Nasrani, menjadikan si anak orang Majusi. Sampai separah itu. Mana ada orang tua yang tega menjadikan anak yang tadinya Islam dijadikan orang Yahudi? Nggak ada. Jadi orang tua tuh nggak ada yang tega untuk merusak anak. Sudah bawaannya, sudah lahiriahnya, fitrahnya orang tua pasti sayang kepada anak. Nggak ada orang tua mengharapkan, nak kamu nanti kalau udah menjadi perampok aja nak. Wah, itu orang tua gila berarti. Ya kan, kata Buya sendiri kan, walaupun seorang pencuri, perampok, pasti berharap anaknya nggak ikuti jejak dia sebagai orang tuanya. Itu anaknya perampok, anaknya pencuri, anaknya penjahat, berharap semoga anak saya menjadi orang baik, nggak membunuh, padahal dia pembunuh bapaknya. Maka kalau ada orang tua itu berharap anaknya jelek, berarti orang tua ini orang tua nggak waras, kan gitu. Maka semua orang tua itu berharap baik kepada anak. Tapi kok faktanya banyak, ketika anak sudah dewasa, dia nakal, dia mencuri, dia nggak punya akhlak bagus. Bukankah dulu orang tuanya ketika masih kecil, dianya masih kecil, orang tua berharap dia menjadi anak baik? Benar, yang ada itu salah mendidik. Orang tua nggak ada yang nggak didik, semua didik, tapi salah mendidik. Orang tua salah mengajarkan, salah dalam mengarahkan, itu yang ada. Kalau orang tua nggak mendidik, keterlaluan. Kalau orang tua nggak mengajarkan anak, parah namanya. Kalau nggak diarahkan kepada hal mulia, parah. Tapi itu salah mendidik, salah dalam mengajarkan. Ya lagi-lagi karena tidak mengerti ilmunya. Ya, maka penting kita mencontohkan hal-hal kebaikan, mengarahkan mereka kepada yang benar. Akhlak mulia mulai diajarkan dari usia kecil. Ya, kami pernah ngobrol dengan salah satu ya orang tua kami lah, kita anggap sebagai orang tua. Ya, beliau ngerti urusan pendidikan juga. Kata beliau, ya memang bangsa kita ini bukan bangsa yang kekurangan orang cerdas, orang pintarnya banyak, orang punya wawasan, punya titel, pendidikan tinggi nggak kurang. Tapi kekurangan orang yang punya karakter baik. Orang pintar, ahli ekonomi, kalau ujung-ujungnya korupsi kan buat apa? Ya, ahli matematika ini cuman ujung-ujungnya buat
hal kejelekan, percuma. Ya, jadi yang menjadi poin pentingnya bagi kita sebagai orang tua adalah bukan hanya mengisi otak mereka dengan wawasan, ilmu, hafal, tapi juga bagaimana membentuk karakter diri mereka. Contohkan dengan hal-hal kebaikan. Ya, tapi itu semua bisa dilakukan oleh orang tua. Semuanya kembali kepada harapan. Harapan orang tua apa sih untuk anaknya? Ya, kita punya anak, ya udah punya anak semua nih. Ada yang satu, ada yang dua, anak masih satu aja. Semoga nyusul. Hadir berkahnya Kang Sukron hadir 4 bulanan, nggak lama lagi 4 bulan di rumah anak nanti. Apa sih harapan orang tua kepada anak? Kalau kata Bu itu, orang tua jangan menjadikan anaknya sebagai sapi perah. Maksudnya apa? Anak ini disuruh dikasih makan biar gede, nanti kalau gede diambil manfaatnya, kan sapi perah. Jangan jadi begitu, jangan jadi orang tua yang demikian. Orang tua yang menjadikan anaknya sebagai sapi perah. Anak dari kecil, kayak sapi dari kecil dikasih makan, ketika gede diambil susunya. Ada orang tua yang begitu. Anak masih kecil dikasih makan, kasih jajan. Ketika gede disuruh kerja, biar kerja menghasilkan buat orang tua. Itu namanya orang tua yang menjadikan anak sebagai sapi perah. Jangan keterlaluan. Ya, lagi-lagi salah dalam mendidik. Padahal Nabi sudah mengatakan bahwasanya di antara 3 hal yang tidak akan terputus amalnya kepada mayit setelah meninggal dunia adalah waladin sholihin yad'u lahu, wa anak yang soleh yang kelak mendoakan untuk orang tuanya. Artinya nih, anak kita ini yang sekarang ini adalah amanah besar yang kelak mereka menjadi investasi kita sebagai orang tua nanti di akhirat. Harapannya bukan kita dimuliakan, kita bakal bahagia di dunia, enggak, tapi nanti ketika di akhirat. Ya, ada lagunya kan, memberikan mahkota cahaya, kan gitu. Ini kita pengen begitu kan, punya anak yang begitu. Jadi hafid, orang alim, orang soleh. Kalau orang tua hanya mengharap si anak itu bakal sukses, ngasih dia jajan, hanya di dunia, rugi orang tua itu. Bayangkan, ibu mulai punya anak umur berapa? Berapa belas tahun? Enggak, di atas 20 pasti kan nikahnya kan. Anggaplah umur 23, 24 baru punya anak. 1 misalnya. Anak nanti gede usia berapa itu? Misalnya dia sudah mulai kerja anggaplah usia 20. Usia 20 ya. Berarti usia ibu sudah saat itu 40 tahun lebih. Sisa 20 tahunan jatahnya berarti. Sisa 20 tahun. Ya kan, sisa 20 tahunan kan? Ya enggak? Anak umur 20, ibu sudah mulai umur 40 tahun. Nah, berarti artinya dia itu menghabiskan waktu selama dari mulai dia kecil sampai 40 tahun habis buat ya masa-masa dia dipotong semuanya. Kemudian dia hanya bisa menikmatinya cuma sekitar 20 tahun. Selebihnya sudah, misalnya mendidik anak supaya anak kamu jadi insinyur, nak. Jadi insinyur, ahli apa, tanpa dibekali agama ya misalnya. Nanti biar kamu setelah dewasa, ibu enak, nak. Kamu kasih jajan, ibu nggak mau beliin mobil nanti. Ibu nanti kamu bangunin rumah. Nah, udah khayal kesana kemari si ibu tuh. Akhirnya si ibu ketika anak sudah menjadi insinyur, misalnya anak sudah umur 20 atau 30 tahun. Sedangkan ibu umurnya sudah 40 atau 50, bahkan mungkin 60. Sisa bentar lagi umurnya dia berarti. Hanya menikmati, hanya berapa tahun menikmati. Selebihnya sengsara dia di barzah karena anaknya tidak soleh, kan rugi. Tapi kalau si orang tua selain dia pengen anaknya sukses di dunia, dibekali agama, dibekali ilmunya, iman, takwanya, enak di dunia dia sudah dibahagiakan oleh si anak, nanti ketika di barzakh dapat kiriman doa dari si anak, nggak rugi. Ya, makanya sebenarnya nggak dilarang kok orang anak itu pengen menjadi ahli matematika, pengen menjadi insinyur, presiden pun boleh, nggak dilarang kok. Karena nggak mungkin semua jadi ustadz. Nanti kalau ustadz semua, berobatnya sama siapa? Dokternya siapa nanti? Yang bagian ahli ekonominya siapa? Harus ada orang-orang hebat dari kalangan umat Islam. Ya, tapi tentunya landasan utamanya, dasar utamanya adalah jangan sampai mereka lupa untuk membekali anaknya dengan pendidikan agama. Baik, maka kembali kepada harapan orang tua. Orang tua berharap apa untuk anaknya? Kita pengen berharap anak kita kan menjadi investasi akhirat kita. Jadi didik mereka agar bisa menjadi orang yang bermanfaat. Pengen menjadi dokter boleh, nak, tapi nanti dokter yang manfaat ya. Jangan jualan obat, jangan jualan virus misalnya. Jangan jualan apa, tapi yang manfaat, nolong orang, bantu orang.
bukan hanya ngeruk keuntungan. Jadi insinyur boleh silahkan, tapi yang soleh. Jangan merancang bangunan untuk tempat maksiat, nanti dosanya ke kamu semuanya. Rancang masjid, madrasah dan seterusnya, biar pahalanya ngalir. Kan ajib gitu. Pengen menjadi misalnya pilot boleh, tapi kalau waktunya jam terbang jangan terbang. Ataupun nanti sholatnya di perjalanan harus ngerti fikihnya, akan dibekali. Jadi nggak dilarang orang pengen sukses di dunia, tapi yang jelas jangan lupa tujuan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Ya ini ya, jadi semua kembali kepada harapan kita. Kalau harapan kita hanya sebatas pengen senang di dunia, ya kita rugi namanya. Ya kita lupa untuk mengarahkan mereka, mendidik mereka. Kita pengen anak kita bisa menjadi sebab kita bahagia dunia sampai kelak nanti yaumil qiyamah. Ya. Karena nanti kalau di akhirat orang tua itu nggak ditanya, kamu ketika di dunia anak kamu jadi apa? Insinyur, dapat berapa tuh gajinya? Enggak. Orang tua bakal ditanya, kamu punya anak sudah diajarin apa anaknya? Bisa ibadah atau enggak? Gimana urusan auratnya? Kan ada kisahnya orang tua yang dia ahli ibadah, tapi ternyata ketika hampir ke surga ditahan oleh si anak. Ya Allah, memang beliau ahli ibadah, ahli majelis, ahli Quran, tapi saya ini nggak pernah diajarin, saya nggak pernah diarahkan, sehingga saya nggak kenal syariat, saya bisa maksiat. Itu gara-gara dia. Sekarang jangan biarkan dia masuk ke dalam surga, mau tarik dia bersama saya ke dalam nerakamu. Ya, jadi yang tadinya hampir ke surga gara-gara anaknya tidak soleh, anaknya nakal, malah menjadi sebab penghalang orang tua untuk ke surga. Tapi sebaliknya, kalau orang tuanya, dia misalnya orang tuanya ibadahnya sedikit, nggak banyak, bahkan mungkin dia nanti ketika di akhirat masuk neraka, tapi anak yang soleh, menjadi orang alim, menjadi orang hebat, manfaat, kelak anaknya akan narik orang tuanya ke dalam surganya Allah Ta'ala. Begitu ya. Jadi semua kembali kepada kita sebagai orang tuanya. Makanya ikhtiarnya dari mulai memilih pasangan, kemudian ketika di kandungan, sampai ketika lahir, jalankan sunnah-sunnahnya. Ketika sudah menginjak usia-usia seperti ini, anak-anak yang balita, biasakan dengan hal-hal yang mulia. Contohkan kepada hal-hal kebaikan. Pengen anaknya ahli sholat, contohkan sholat depan anak. Pengen anaknya ahli Quran, contohkan ngaji depan si anak. Ya, jangan nitipkan anak kepada babysitter. Sekarang babysitternya lebih canggih. Apa babysitternya? Hanya modal 50.000 babysitter sekarang, sebulan 50.000. HP, kuota. Babysitternya sekarang itu. Kalau dulu kan orang nyari babysitter susah ke sana kemari. Ini tolong titipin, sekarang enggak. Ini kasih HP, anteng dia. Jadi dididiknya oleh media sosial, oleh YouTube. Ya, sampai ada yang ketagihan. Nah, ini enggak mau repot. Padahal dulu kita aja sama orang tua kencing, ya kan berantakin, orang tua biasa kok, nggak marah-marah. Sekarang ibu-ibu yang nggak sabaran aja, ya udah mulai ngeluh, punya anak 1 ngeluh, punya anak 2 tambah ngeluh, tapi senang sebenarnya, gitu. Ya, jadi semua kembali kepada bagaimana orang tua menjadi uswah, menjadi qudwah kepada si anak. Anaknya, orang tua biasa ngomong kasar, ngomong bentak-bentak, anak akan niru. Bentak-bentak. Orang tua biasa baik ke orang, anak pun akan ikuti contoh orang tuanya. Pernah kan Bu ya di rumah, tiba-tiba anak datang buka-buka Quran, baca sambil qomat hamid, nggak ada suaranya. Ini karena nyontoh orang tuanya. Tiba-tiba ngambil mukena, pakai kerudung sendiri, ngambil sajadah. Itu nyontoh perilaku orang tua. Memang anak segini kan nggak bisa diajarkan. Kita pengen dikte, ini adalah qala Rasulullah, nggak bisa begitu anak umur segini. Tapi yang ada mencontoh, merekam bagaimana perilaku orang yang dewasa. Ya, makanya Rasulullah dalam sebuah hadisnya kan ngajarkan kalau pengen didik anak sholat dari mulai usia kecil. Muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'in. Suruhlah anak-anak kalian dengan sholat ketika usia mereka sudah mencapai usia 7 tahun. 7 tahun sudah wajib disuruh untuk sholat, diajak lah. Jangan disuruh lah, diajak. Kalau suruh kayaknya diskriminasi nanti, ada hak asasi, hak undang-undangnya. Nggak, diajak buat sholat. Nah, sudah adzan, ayo TV-nya matikan, YouTube-nya udahan dulu, sekarang pergi ke musola. Tapi ingat Bu, kalau ke musola ditemenin ya, jangan dilepas. Liar mereka, anak-anak ketemu komunitasnya, sudah itu buat geng. Jadi
ditemenin, ayo nak ambil mukenanya, ikut sama Umi ke musola, atau ayo sholat di rumah sama Umi. Ada itu abahnya mau berangkat, ikut sana. Ketika umur 7 tahun. Nanti umur 10 tahun, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyrin. Ketika umur 10, berikan mereka hukuman, berikan sanksi saat tidak melaksanakan sholat. Harus lebih tegas lagi. Kenapa kok nggak umur gede ya? Kalau dia sudah balik, ya kalau sudah balik susah. Orang sudah balik biasa nggak sholat, susah diajarin sholat, diajak sholat. Tapi dari kecil biasakan agar kalau sudah dewasa ringan urusan yang lainnya. Disuruh sholat mudah, disuruh nutup auratnya mudah, disuruh baca Quran pun nggak ngeluh. Pengen anaknya mondok, bagaimana biar mau pesantren? Sering-sering kenalkan tentang kegiatan pesantren. Bawa kali-kali ke pondok, setelkan tentang kegiatan pesantren di TV-nya. Oh gini nak mondok tuh, biasakan dengan kegiatan pondok di rumahnya, mandiri, semuanya serba mandiri, nggak kolokan lagi sama orang tua. Ya, ini kan pelan-pelan. Ya kalau kata Buya, paksa tapi kayak nggak maksa. Dipaksa tapi kayak nggak maksa. Ya pelan-pelan, sedikit-sedikit diarahkan kepada hal-hal kemuliaan. Gitu cara mengarahkan si anak. Ya makanya orang tua kan kebanyakan mereka itu nyesel. Ya Allah, coba dari dulu saya didik anak, coba jadi nyesel. Kenapa? Karena dari dulu mereka salah dalam mengarahkan. Maka tadi kami katakan nggak ada orang tua yang pengen jerumuskan anak, tuh nggak ada. Yang ada salah. Jadi artinya mereka menjerumuskan tanpa mereka sadari. Ya dikasih HP, kasihan nanti nangis, biarinlah nggak apa-apa lah. Ini kan salah. Akhirnya ketagihan, akhirnya niru dengan apa yang ada di HP. Mulai goyang-goyang sendiri depan HP, mulainya. Itu karena pengaruh. Ya luar biasa bagaimana pengaruh budaya kita ya. Jadi mudah-mudahan dengan berkat berkumpulnya kita, Allah mudahkan kita sebagai orang tua untuk bisa mendidik anak-anak kita. Mereka diarahkan kepada hal kebaikan, hal kemuliaan, dan mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita. Allah jaga dari pergaulan yang tidak baik, Allah jaga dari hal-hal yang tidak baik, Allah jaga dari terpengaruh dari budayanya orang-orang yang tidak pernah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mudahkan kita, Allah berikan kita kesabaran untuk mendidik mereka, untuk bisa mengarahkan mereka, dan kelak mereka menjadi investasi akhirat kita yang kelak pahalanya terus mengalir kepada kita di barzakh, dan mereka kelak akan menjadi sebab kita diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga mereka adalah anak-anak yang bermanfaat untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil keberkahan, baca doa maulidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jalanallahu wa iyyakum mimman yastaujibu syafa'atahu wa yarju rahmatahu wa ra'fatahu. Allahumma bihurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabis salikin ala manhajihil qawim. Ij'alna min khiyari ummatihi wasturna bitaili hurmatihi wasyurna gadan fi zumratihi wasta'mil alsinatana fi madahihi wa nusratihi wa hina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'atihi wa mitna Allahumma ala hubbihi wa jama'atihi. Allahumma dakhilna ma'hu jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma fi qusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna yawma yash'urul khalaiqi fatarhamuha. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sana. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sana. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sana wa la taj'alna minal ghafilina anka wal anhu qadrasina. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa ghasalta bima'i taubati dhunuba wa satarta bi rida'il maghfirati uyuba. Allahumma innahu kana ma'ana fi sanatil madiyah ikhwanun ma'nahumul qada'u 'anil wusuli ila mithliha fala tahrimhum thawaba hadhil sa'ati wa fadliha. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur. Wafiqna li amalin salihin yabghasana wa alam amadi duhur. Allahumma ij'alna li alaika dhakirin wa li na'maika syakirin wa li yaumi liqa'ika minadh dhakirin. Wahina bi ta'atika mashghulin wa idza tawaffaytana fatawaffana ghairu maftunin
ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Cukup sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.